Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi selanjutnya tentang kepemimpinan, yaitu kekuasaan dan pengaruh. Kekuasaan dan pengaruh. Tentunya kita berpikir tentang kekuasaan. Apakah kekuasaan tersebut? Apakah kalian memikirkan bahwa kekuasaan adalah orang yang memegang otoritas atau orang yang sangat besar atas orang lain? Nah, tentu banyak pertanyaan-pertanyaan dalam pemikiran kalian. Mungkin kekuasaan itu bisa sebagai seseorang yang mempunyai jabatan tinggi, ya, atau orang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, itu mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan tentang kekuasaan dalam kepemimpinan. Kekuasaan dan pengaruh, apa sih pengertian daripada kekuasaan? Kekuasaan itu sendiri merupakan kemampuan untuk menghasilkan efek pada orang lain atau potensi untuk mempengaruhi orang lain. Ataupun kekuasaan merupakan fungsi dari pemimpin, pengikut, dan situasinya, ya. Jadi kekuasaan tersebut merupakan kemampuan untuk menghasilkan efek, ya, ataupun potensi atau kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, itu pengertian daripada kekuasaan. Sedangkan pengaruh merupakan sebagai perubahan dalam sikap, nilai-nilai, keyakinan, atau perilaku seseorang sebagai hasil dari taktik memengaruhi. Jadi kekuasaan dan pengaruh ini saling berkaitan. Seorang yang mempunyai kekuasaan tentunya bisa mempengaruhi bawahannya atau pengikutnya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang diinginkan oleh kepemimpinan tersebut. Nah, kekuasaan itu sebagai suatu kemungkinan yang membuat seorang aktor di dalam suatu hubungan sosial, ya, yang berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginan dan sendiri dan menghilangkan halangan. Itu menurut Max Weber, ya. Kekuasaan juga sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi aliran energi dan dana yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda secara jelas dengan tujuan lain, menurut Walter Knott. Nah, yang lainnya bahwa kekuasaan merupakan suatu produksi dari akibat yang diinginkan. Kekuasaan itu kemampuan untuk menggunakan kekuasaan. Nah, itu pengertian kekuasaan kepemimpinan menurut para ahli. Jadi kesimpulannya bahwa kekuasaan itu merupakan kemampuan, ya, untuk mempengaruhi orang lain, ya, mempengaruhi bawahannya, mempengaruhi pengikutnya untuk mencapai tujuannya mungkin tujuan yang sangat jelas, baik itu untuk perusahaannya maupun untuk organisasi-organisasi lain. Sumber-sumber kekuasaan, pertama adalah kekuasaan kepakaran. Sumber kekuasaan adalah pertama kekuasaan sumber kepakaran, ya. Yang kedua kekuasaan rujukan. Yang ketiga kekuasaan sah. Yang keempat kekuasaan penghargaan. Yang kelima adalah kekuasaan paksa. Jadi kepemimpinan itu mempunyai sumber-sumber kekuasaan pemimpin. Dari mana kekuasaan pemimpin itu timbul, ya? Yang pertama adalah kekuasaan kepakaran. Kekuasaan
kepakaran ini beberapa orang dapat mempengaruhi orang lain ya melalui keahlian mereka di bidang tertentu. Artinya kepemimpinan yang mempunyai kekuasaan kepakaran ini mempunyai keahlian dalam bidang tertentu ya. Artinya seorang ahli bedah dapat memegang pengaruh yang cukup besar di rumah sakit karena orang lain bergantung pada pengetahuannya. Itu salah satu contoh daripada kekuasaan kepakaran. Nah, kekuasaan kepakaran ini juga merupakan fungsi dari sejumlah pengetahuan ya yang dimiliki seorang pemimpin jika dibandingkan dengan anggota lain dalam kelompoknya ya. Ini kekuasaan kepakaran. Yang kedua adalah kekuasaan rujukan. Nah, kekuasaan rujukan ini salah satu cara mengatasi masalah yang berasal dari kurangnya keahlian ya, dengan membangun hubungan interpersonal yang kuat dengan bawahan ya. Nah, ini kekuasaan rujukan. Nah, kekuasaan rujukan ini mengacu pada pengaruh potensial yang dimiliki seseorang karena mempunyai kekuatan hubungan yang dimiliki antara pemimpin dan pengikutnya ya. Jadi ketika orang-orang mengagumi seorang pemimpin dan melihatnya sebagai panutan, ini dapat dikatakan bahwa pemimpin tersebut mempunyai kekuatan rujukan. Contohnya siswa atau mahasiswa dapat menanggapi secara positif saran atau permintaan dari dosen-dosen yang sangat disukai dan dihormati. Sementara mahasiswa yang sama mungkin tidak responsif terhadap dosen yang kurang populer. Nah, perbedaan level tersebut ini level tanggapan ya, ini terutama merupakan fungsi dari kekuatan hubungan antara mahasiswa dan dosen yang berbeda. Nah, itu merupakan kekuasaan rujukan ya. Kekuasaan rujukan juga bisa melalui atau dengan peran persahabatan. Nah, ini sering kali dikatakan bahwa kekuasaan rujukan ini bisa dikatakan sebagai peran persahabatan. Bahwa banyak orang mendapatkan pekerjaan berdasarkan siapa yang mereka tahu, bukan apa yang mereka ketahui. Ya. Nah ini terkait dengan kekuasaan rujukan ya. Kekuasaan rujukan ini mempunyai kekurangan ya, yaitu keinginan untuk mempertahankan kekuasaan rujukan dapat membatasi tindakan-tindakan yang diambil seorang pemimpin dalam situasi tertentu. Contohnya, seorang pemimpin yang telah membangun sebuah hubungan kuat dengan pengikutnya mungkin enggan mendisiplinkan pengikut yang pekerjaannya buruk dan sering terlambat karena tindakan tersebut ya, tindakan seperti itu dapat mengganggu hubungan antara pemimpin dan pengikutnya. Nah, itu terkait dengan kekuasaan rujukan. Sedangkan kekuasaan sah ini tergantung pada peran organisasi seorang. Ya. Nah, ini dapat dianggap sebagai wewenang formal atau resmi yang dimiliki seseorang. Beberapa orang membuat hal tersebut terjadi karena memiliki kekuasaan atau wewenang untuk melakukannya ya. Nah, ini merupakan kekuasaan sah.
Terus kekuasaan penghargaan. Kekuasaan penghargaan mencakup potensi mempengaruhi orang lain karena seseorang memiliki kendali atas sumber daya yang diinginkan. Ini kekuasaan penghargaan. Kekuasaan penghargaan ini mencakup kekuasaan memberikan kenaikan gaji, bonus, promosi, ya, memberikan jabatan, memilih orang-orang untuk tugas khusus atau kegiatan yang diinginkan. Itu bisa juga mendistribusikan sumber daya yang diinginkan, seperti komputer, kantor, ya, uang perjalanan, dan lain sebagainya. Ini merupakan kekuasaan penghargaan. Jadi kekuasaan penghargaan ini menghargai dengan penghargaan juga bisa, ya, dengan pujian, itu kekuasaan penghargaan. Lalu kekuasaan paksa. Kekuasaan paksa ini kebalikan dari kekuasaan penghargaan, yaitu potensi mengaruhi orang lain melalui pemberian hukuman atau penghilangan hal yang baik. Dengan kata lain, merupakan kemampuan untuk mengontrol orang lain melalui ketakutan akan hukuman atau kehilangan sesuatu yang berharga. Seperti kekuasaan penghargaan, kekuasaan paksa juga sebagai merupakan fungsi dari pemimpin, tetapi situasi seringkali membatasi atau meningkatkan tindakan koersif yang dapat diambil oleh pemimpin. Contoh dari kekuasaan paksa dapat berupa polisi yang memberikan surat tilang bagi pengendara yang terlalu cepat, ya. Itu salah satu contohnya, ya. Atau guru menahan mahasiswa yang bandel sepulang dari kuliah atau sekolah, ataupun pengusaha memecat pekerja yang malas. Itu salah satu contoh dari kekuasaan paksa. Nah, ini pengertian kekuasaan pakaran, ya. Kekuasaan pakaran, kekuasaan dari ilmu pengetahuan, kekuasaan rujukan mengacu pada pengaruh potensial dimiliki seorang karena kekuatan hubungan yang dimiliki antara pemimpin dan pengikut, ya. Jadi bisa saja seorang pemimpin ditunjuk, ya, karena sudah dekat dengan pemimpin yang menunjuk tersebut. Kekuasaan sah ini kekuasaan tergantung pada peran organisasi seseorang. Ada penghargaan mencakup potensi mempengaruhi orang lain. Kekuasaan paksa kebalikan dari kekuasaan penghargaan tadi. Ada motif pemimpin dalam kekuasaan kepemimpinan. Apa sih motif kepemimpinan? Nah, motif kepemimpinan dalam kepemimpinan pertama adalah kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan akan kekuasaan ini seseorang dengan tingkat kebutuhan akan kekuasaan tinggi cenderung mendapat kepuasan psikologis yang tinggi untuk mempengaruhi orang lain. Nah, ini pemimpin tersebut akan selalu mencari posisi yang membuat dapat memengaruhi orang lain. Ya, ini juga pemimpin tersebut juga sering terlibat secara bersamaan dalam mempengaruhi orang dalam organisasi yang berbeda atau badan pembuat keputusan. Ini kebutuhan akan kekuasaan. Yang kedua adalah kekuasaan pribadi. Kekuasaan pribadi ini merupakan orang-orang yang memiliki kebutuhan dan kekuasaan pribadi yang tinggi, cenderung egois, liar, lemah dalam pengendalian diri, ya. Yang ketiga, kekuasaan sosial. Nah, kekuasaan sosial ini dilatih dalam melayani tujuan yang lebih tinggi kepada orang lain.
atau organisasi yang pada akhirnya sering melibatkan pengorbanan diri. Jadi ada motif-motif seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin, yaitu ada 3 ya, kebutuhan akan kekuasaan, kekuasaan pribadi, dan kekuasaan sosial. Taktik memengaruhi ya. Ada jenis-jenis taktik memengaruhi ya. Taktik memengaruhi orang lain. Pertama adalah persuasi rasional. Nah, taktik ini terjadi ketika seorang agen menggunakan argumen logis atau bukti nyata dalam mempengaruhi orang lain ya. Contohnya dari persuasi rasional dapat dilihat ketika penasihat politik menjelaskan bagaimana perubahan demografis dalam distrik politisi membuat sangat penting bagi politisi tersebut untuk menghabiskan waktu lebih sering untuk mengunjungi konstituennya daripada yang dilakukannya pada periode sebelumnya. Nah, itu persuasi rasional, taktik memengaruhi, taktik persuasi rasional. Yang kedua, taktik mempengaruhi dengan daya tarik inspirasional. Nah, ini daya tarik inspirasional ini biasanya para pemimpin mengajukan permintaan atau proposal yang dibuat untuk membangkitkan antusiasme atau emosi targetnya. Nah, contohnya permohonan mengiba-iba seorang hamba Tuhan kepada jemaat atau ya pada jemaahnya mengenai pekerjaan baik yang dilakukan jika permohonan di tempat ibadahnya ya segera dibangun. Nah, itu daya tarik inspirasional. Yang kedua, daya tarik jenis taktik konsultasi. Nah, ini daya tarik konsultasi ini merupakan sebagai agen meminta kepada targetnya untuk berpartisipasi dalam merencanakan sebuah kegiatan. Contohnya dari konsultasi ialah jika ini contohnya merupakan hamba Tuhan ya membentuk sebuah komite dari jemaah ya untuk membantu merencanakan desain dan penggunaan bagian tempat ibadah. Nah, itu konsultasi. Terus taktik tekanan. Taktik tekanan ini biasanya ancaman atau peringatan terus-menerus digunakan untuk memengaruhi target ya. Nah, ini ancaman tekanan. Biasanya contohnya seorang hakim yang memberikan penangguhan penahanan kepada pelaku kriminal tetapi mengatakan dengan tegas kepadanya untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut ya. Nah, itu taktik tekanan. Yang kedua, taktik mempengaruhi legitimasi. Nah, ini merupakan agen membuat permintaan berdasarkan posisi atau otoritas ya. Contohnya kepala sekolah meminta kepada guru untuk masuk dalam komite kurikulum sekolah. Dan seorang guru mungkin menyetujui permintaan tersebut tanpa syarat karena hal itu adalah hak prerogatif kepala sekolah untuk menunjuk guru dalam peran tersebut. Nah, ini taktik mempengaruhi ya, jenis taktik legitimasi. Nah, ini pengertian daripada tadi yang saya sampaikan, jenis taktik persuasi rasional ya, daya tarik inspirasional, konsultasi ya, yang saya sampaikan tadi. Terus taktik tekanan ya, taktik tekanan merupakan ancaman ya. Taktik legitimasi, nah, ini agen membuat
permintaan berdasarkan posisi atau otoritas mereka. Nah, terus taktik memengaruhi seseorang dalam kepemimpinan, ada taktik memengaruhi kekuasaan. Pertama, rational persuasion. Ini adalah siasat meyakinkan orang lain dengan menggunakan argumen yang logis dan rasional. Ya, contohnya seorang dokter memberi nasihat kepada pasien perokok berat dengan menjelaskan efek buruk merokok bagi paru-paru dan hasil penelitian yang membuktikan bahwa perokok lebih rentan menderita penyakit kronis. Yang kedua, taktik mengaruhi kekuasaan, inspiration evil taktik. Nah, ini siasat dengan meminta ide atau proposal untuk membangkitkan rasa antusias dan semangat dari target person, ya, target seseorang. Contoh nyata penerapannya adalah seorang menteri yang membawahi Departemen Komunikasi dan Informasi yang membuka kesempatan kepada seluruh komunitas IT untuk membuat proposal dan ide tentang pengembangan e-government di suatu negeri. Yang ketiga, konsultasi taktik. Nah, ini terjadi ketika kita minta target person untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diagendakan. Nah, taktik mempengaruhi kekuasaan. Yang selanjutnya adalah ingratization taktik. Nah, ini adalah suatu siasat di mana kita berusaha untuk membuat senang hati dan tentram target personnya, ya, sebelum mengajukan permintaan yang sebenarnya. Yang selanjutnya adalah personal evil taktik. Terjadi ketika berusaha mempengaruhi target person dengan landasan hubungan persahabatan atau pertemanan. Terus ada exchange taktik. Nah, ini mirip dengan personal evil taktik, ya. Namun sifatnya adalah bukan karena hubungan personal semata, namun lebih banyak karena adanya proses pertukaran pemahaman terhadap kekuasaan. Ada koalisi taktik, ya. Nah, ini siasat di mana kita berkoalisi dengan meminta bantuan pihak lain untuk mempengaruhi target person. Terus pressure taktik. Nah, ini terjadi di mana kita memengaruhi target person dengan peringatan ataupun ancaman yang menekankan, ya. Seorang komandan pasukan yang memberi ancaman penurunan pangkat bagi prajuritnya yang mengulangi kesalahan serupa. Itu contohnya. Terus ada legitimasi taktik. Nah, adalah suatu siasat di mana kita menggunakan otoritas dan kedudukan untuk mempengaruhi target person, ya. Nah, itu terkait dengan taktik memengaruhi, ya. Nah, jadi kepemimpinan, kekuasaan dan pengaruh, ya, itu memang sangat dibutuhkan bagi seorang pemimpin. Bagaimana mempengaruhi pengikutnya atau bawahannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemimpin atau organisasinya. Jadi seorang pemimpin atau setiap pemimpin, kekuasaan dan pengaruh ini sangat dibutuhkan dan saling berkaitan. Itu yang dapat saya sampaikan, materi tentang kekuasaan dan pengaruh kepemimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.